Ibu Neliana boleh baca Kejadian 45 ayat 1 sampai berapa tadi ya? 15 ya. Silakan dibuka mikrofonnya. Baik, Pastor. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pembacaan firman Tuhan kita pagi ini dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Demikian bunyinya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual di Mesir. Yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kami telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian, Pastor. Haleluya. Ibu Ana akan bacakan Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita Yusuf dari perspektif yang mungkin Anda nggak pernah dengar sebelumnya. Ya, jadi teman-teman, saudara-saudara yang ada di live YouTube dan live Zoom, mungkin belum pernah dengar perspektif
tentang Yusuf dari yang saya ceritakan ini, ya. Saudara, kita percaya bahwa pencobaan itu tidak pernah tidak pernah berasal dari Tuhan, tapi dari kita sendiri. Lalu pertanyaannya, ya, mengapa Yusuf itu bisa sampai dijual sama saudara-saudaranya, sudah dijadikan budak, baru naik sedikit, malah tambah jeblos lagi dalam lagi, di penjara pula, kurang lebih 13 tahun ya masuk penjaranya itu. Ngeri sekali ya. Oh, coba. Pernah nggak kebayang 13 tahun? Wah, saya serem itu penjara 13 tahun. Kalau itu bukan penjara kayak di Belanda apa di Jerman, ada kolam renangnya. Ini penjaranya penjara zaman dulu, masuk liang, masuk ruang bawah tanah, ditutup, nggak lihat matahari tuh. Ya, bukan kayak penjara di Belanda, ada lapangan tenisnya, ada fitnessnya, ya beda. Ini liang tutupan bener-bener, saudara. Coba, kalau saudara amatin, Tuhan, kenapa Yusuf ini katanya orang pilihan tapi diproses? Oh, itu karena kehendak Tuhan yang sempurna. Oh iya benar, memang itu kehendak Tuhan yang sempurna. Happy ending kan? Kalau kita lihat, saya itu kalau baca cerita Yusuf itu selalu happy ending, saya selalu nangis, selalu meneteskan air mata. Dibaca dari awal, saya nikmatin tuh ceritanya. Di akhir itu saya kayak baca satu cerita yang happy ending itu. Aduh, tuh saya mesti meneteskan air mata. Waduh, indah sekali cerita ini ya. Indah, rasanya mantep banget gitu loh. Mantep, apalagi saat Yusuf memeluk saudara-saudaranya. Aku ini Yusuf, saudaramu. Kaget nggak tuh, bayangin saudara itu? Kaget bener itu. Kaget bener itu. Dan saya senang kalau lagi mengalahkan begitu. Saya kelihatannya underdog begitu kan. Saya senang sekali tuh. Terus tiba-tiba orang ngeremehin. Ini bosnya mana nih? Bosnya mana nih? Terus itu bosnya lagi duduk di pojokan. Wah, rasanya bangga banget. Dia udah dihina-hina, ataunya dia bosnya dihinain itu bosnya. Wah, itu nanti kesombongan. Itulah kesombongan ya. Itulah kesombongan ya. Rendah hati yang sombong. Saya kasih nama rendah hati yang sombong tuh. Nah, saya nggak mau cerita diri saya lagi cerita Yusuf. Saudara, cerita Yusuf ini diawali dengan Yusuf yang suka ngimpi. Coba bayangin ya, ada orang ngimpinya itu muluk sekali, saudaraku. Orang semua disuruh nyembah dia. Terus dia ceritain pula. Nah, ya kan? Jengkel nggak? Jengkel. Ya kan? Orang disuruh coba, kalau saya cerita, saya bermimpi seluruh dunia menyembah saya. Nabi ke-26, Joseph Paulus. Yang dengar kok jengkel, wah langsung itu hujatan semua, itu langsung di komen. Saya bilang saya nabi saja kan dihujat semua, kan hujatan semua. Apalagi saya bilang saya mimpi saya menjadi raja segala raja, seluruh dunia menyembah saya. Wah itu yang pasti saya jamin hujatan semua itu. Padahal saudara kenal sama saya aja enggak kan? Misalnya nih contoh ini misalnya. Nah itu terjadi tuh, apalagi saudara itu 12 bersaudara. Ya, yang satu ngomong, saya bermimpi kalian semua nanti nyembah saya, termasuk papa sama mama. Weh, ya Anda bayangin itu, wah itu kan menjadi masalah besar itu omongan itu apalagi kakak beradik ya, laki-laki semua itu brutal semua, aduh itu pasti. Bayangin ya. Kedua, tiba-tiba ya, ini orang ini kan si Yusuf ini kan anak kesayangan bapaknya, jadi dari kecil memang sudah bikin iri, tambah lagi dia begitu pula dia cerita mimpinya kedua, dibeliin baju baru, dia pamerin ke sana, dia bawa pakai baju baru datang dia bikin kakaknya, dan dia suka ngelaporin itu loh, ngelaporin kakaknya kalau kakaknya jahat, suka nyuri ini nyuri itu kan, oh dia suka, tuh dombanya diambilin tuh, dipotongin sendiri, buat pesta pora, wah suka ngelaporin ke bapaknya kan, tambah jengkel nggak? Tambah jengkel, ya kan? Namanya apa? Yang tukang lapor itu rat, gitu kan? Tikus tukang pelapor ini. Yang kemudian pelapor ini, tukang lapor ini, ya kan, tukang lapor dia bilang begitu kan, jengkel. Jadi coba kita ceritain Yusuf dari sisi kita yang pecundang, dan Yusuf itu yang jadi orang yang tokohnya kita yang jadi pecundangnya, jangan kita yang merasa jadi Yusufnya kalau dibalik. Jengkel nggak sama Yusuf? Jengkel, singkirkan dia. Kalau saya jadi saudara-saudara Yusuf, tak singkirkan Yusuf itu. Ya, saya singkirkan dia pasti. Saya salibkan dia. Jengkel lah. Dia udah paling disayang. Kita ini nggak dianggap. Anaknya 12, kita ini nggak dianggap nih. Yang dianggap cuma dia doang. Jengkel lah. Ya kan? Udah gitu dikasih baju baru dia, udah gitu suka pamer-pamer lagi sama kita.
Jengkel lah kitanya suruh ngembalin domba, dia enak-enakan, tinggal datang laporan, oke, hari ini berapa yang hilang dombanya? Sekali, 2 kali, lama-lama, akhirnya saudaranya bilang, hari ini yang hilang bukan dombanya, kamu yang hilang hari ini, gua hilangin lo sekarang. Kan begitu kan. Coba bayangin, saya jadi saudara Yusuf kan begitu, saudara jujur. Kalau saya mah jujur. Ya kan, di kantor ada teman-teman, satu orang star nih, udah anak muda kemarin sore, tiba-tiba masuk langsung jadi lead-nya situ yang berprestasi gilang gemilang. Udah gitu deket sama bos, ya kan, wah segala macam pada cari muka. Wah, salibkan dia. Kita rame-rame salibkan dia pertama, ya saya kan teriak pertama, salibkan dia. Ya, gitu ya. Jadi saudaraku, nggak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api. Bener nggak? Ditekatin akhirnya sama saudaranya, hari ini bukan domba yang hilang, kamu yang hilang. Nggak dipulangin ke bapaknya. Ya kan, untung kakaknya masih ada yang kasihan. Jangan dibunuh. Kita jual saja, ya kan. Dijual lah dia. Ternyata lebih menyakitkan waktu dijual itu kan. Dijual, kami harus bajunya itu dikasih darah, dikasihin ke bapaknya. Oh, itu tuh ngeri sekali ya. Asalnya mau dibunuh, mau dicelakain. Berarti itu saking marahnya. Nggak mungkin lah itu kakak beradik saudara kok. Kalau nggak saking marahnya. Coba kita berdiri di pihak saudaranya. Jangan berdiri di pihak Yusufnya. Ya, kita jadi tokoh protagonis, jadi tokoh antagonisnya. Rasakan yang dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf. Saudara pasti akan maklum. Akan maklum. Saleh-salehnya saudara. Begitu ngalami persaingan seperti itu dalam rumah tanggamu. Aduh, jangankan Yusuf, keluarga istri saya saja berempat bisa saingan minta rebutan kasih sayang mamahnya dan papanya, ya kan? Kalau kita bertiga mau kasih sayang apa? Kita bukan orang kaya, ya. Jadi kita keluarga istri saya sama, semua berempat berebut kasih sayang, berebut perhatian, cuman berempat padahal tetap itu semua selalu ada berebut kasih sayang. Dan orang tua berusaha, orang tua itu selalu berusaha. Oh, saya ini sudah sayang sesayang-sayang seadil-adilnya, tetapi kan namanya sayang kan selalu ada yang lebih kan. Selalu ada yang diberatin, entah karena ada masalah apa atau ada historis apa, ya semua keluarga pasti ada lah pilih kasih itu nggak mungkin nggak ada, ya gitu makanya kita jadi orang tua berusaha ya jangan sampai terjadi, tetapi itu yang terjadi dengan keluarganya Yakub dan Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Nah, coba kita jangan berpihak sama Yusuf, sekali-kali kita tengok perasaan kakak-kakaknya. Lanjut. Udah dia dibuang lah, singkat cerita pokoknya halal darahnya Yusuf ya kan, dihalalkan, pindah dia pergi ke Mesir, dijual sampai di Mesir. Tuhan kan selalu beserta Yusuf ya kan, walaupun dia brengsek, walaupun dia orang yang menyebalkan, resek ya kan, bilang orang resek nih Yusuf ini, tapi selalu apa, selalu Tuhan baik kan, menyertai karena dia takut sama Tuhan. Jangan bilang orang takut Tuhan itu nggak rese loh. Oh, orang takut makan Tuhan itu pasti karakternya pasti baik. Belum tentu. Dia prosesnya belum selesai, makanya dia rese. Banyak orang-orang rajin berdoa masih rese nggak? Banyak. Jangan heran, karena dia adalah ciptaan yang belum jadi, belum selesai, belum tuntas. Ya kan? Makanya sabar. Jangan langsung dihakimi. Dia memang rese. Dia rajin berdoa tapi rese. Karena Tuhan lagi beracara sama dia. Sampai di Mesir, karirnya dia naik, disertai Tuhan, disertai Tuhan. Disertai Tuhan. Oh, dia baik kok, dia cinta Tuhan. Maksudnya dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh kok. Reseknya masih nggak? Masih. Tebar pesona. Dari kecil dasarnya suka tebar pesona dia. Sampai di rumahnya Potifar, tebar pesona. Ganteng, charming. Tiba-tiba ada tante-tante. Ya kan? Mesir sama dia. Mungkin nggak tante-tante itu mau main mata sama dia kalau dia nggak buka celah di awal yang nggak tebar pesona dulu apa, nggak ada lah. Sifat perempuan itu secara umum ya selalu ada anomali. Secara umum kalau nggak dibuka celah dulu dia nggak akan ngejar. Buka celah dulu, charming apa segala macam, deket-deket di rumah sendirian, ditarik lah, udah nggak tahan ditarik. Untung dia takut akan Tuhan, dia tetap lari. Tapi bagaimana juga kita sudah tahu watak dia suka tebar pesona dari dulu. Ya kan? Banyak orang-orang suka tebar pesona, makanya hati-hati Anda jangan bilang tebar pesona, ya kan? Anda tebar pesona terus nyalain orang lain, karena saya digoda, enak aja loh. Kami yang tebar pesona, saya digoda nih oleh Wewe Gombel. Enggak lah, dasarnya. Jujur aja, kita coba jujur deh, kita jujur. Enggak ada orang perempuan baik-baik tiba-tiba kepengin
Karena ada tebar pesona dulu, dia ngerasa, peluangnya 9-10. Hajar. Tanggung deh. Laki gua nggak di rumah. Dihajar. Ternyata dia dalam keadaan begitu, dia sadar si Yusuf, ya dia lari. Itu sakit hati loh. Kemarin kamu tebar pesona, sekarang tuh tiba-tiba kabur. Sakit hati loh, marah loh. Saya bayangin si ibu pejabat ini, kalau nggak mati jangan sebut saya istri Potifar loh. Itu kan yang terjadi kan? Ya, itu kan banyak terjadi dengan kisah-kisah cinta segitiga begitu yang nggak karu-karuan. Jadi kita coba berdiri dari sikap antagonisnya. Maklumi apa yang mereka pikirkan. Jangan mikir, nggak boleh begitu. Iya, mereka kan bukan anak Tuhan. Jangan bilang salib kan menyangkal diri sakit mikul salib. Kitanya yang jadi anak Tuhan seringkali nggak tahu diri. Satu, kita rajin tebar pesona. Kedua, dasarnya kita rese. Ya kan? Karena kita memang ciptaan yang belum jadi. Ya kan? Jadi tidak ada pencobaan yang terjadi dalam hidup kita gara-gara Tuhan. Walaupun Tuhan maksudnya baik. Nggak ada. Tetap kita dulu bikin rese. Kita yang bikin nggak benar, Tuhan hajar kita, hidup kita terus, izinkan pencobaan itu datang, kita diproses. Tapi Tuhan tuh dengan cintanya itu digiring terus kita dalam rencananya. Tapi gara-garanya apa? Kita yang rese sendiri. Kitanya yang rese. Makin rese, pencobaannya makin banyak. Makin kita karakternya makin nggak baik, pencobaannya makin besar, tapi kita dipersiapkan untuk pekerjaan yang lebih besar. Contohnya saya sendiri, ya kan? Saya rese, banyak nggak rese. Saya juga sadar saya rese. Ya kan, karirnya menginclong apa segala macam, tambah sombong, tambah berlagu, ngomongnya gede lagi, ya kan, dihajar Tuhan habis-habisan, sampai sekarang juga masih dihajar Tuhan. Cuman bedanya kalau dulu saya perasaan, waduh Tuhan kok saya dihajar, kalau sekarang dihajar Tuhan, kalau dia lagi dikeroyok rame-rame, tetap tersenyum jahat dan tertawa jahat, ya kan? Bisa begitu. Karena apa? Karena pengalaman dengan Tuhan itu membuat saya, habis ini pasti ini, habis ini pasti ini, gitu ya. Karena kemarin ya ada mengenal Tuhan. Habis ini pasti ini, habis ini pasti ini. Ada ketebak deh Tuhan deh. Ketebak ya, jangan bilang Tuhan tidak tertebak. Iya, memang jalan-jalannya tidak terselami. Tapi kalau engkau kenal Dia, engkau akan mengerti. Engkau akan mengenal Dia. Engkau akan mengerti apa yang menjadi kehendak hatinya. Ya, kemarin kita renungan. Jadi kenalilah Tuhan. Nanti di dalam proses-proses itu, ya kayak Ayub kemarin, saya sangat yakin kok. Ya, Anda jangan bilang, itu Ayub nggak salah apa-apa. Enggak, itu bukan masalah salah, nggak salah. Apapun yang kita lalai, kita akan tuai. Karena kita tinggal di dunia yang terkutuk. Jadi hati-hati, Anda jangan sampai langkah Anda itu lalai, nempel terus sama Tuhan, lakukan erat-erat firman Tuhan, jangan sampai ada yang luput. Termasuk mendidik anak, ya, pernikahanmu dijaga benar-benar, jangan gitu aja tersinggung, nggak bisa. Dijaga, setiap yang Anda lalai itu akan dihajar sama iblis. Ya, ini main keras kita sama iblis ini, main keras, jangan main-main Anda ini masuk dalam dunia yang terkutuk, Anda pindah dari Eden, saya mau mendeklar kerajaan Allah di muka bumi. Iblis nggak akan terima begitu saja, dia juga main keras. Terus Anda lengah, kok gitu aja marah iblis, marah. Anda nyosor ke rumahnya, Anda dia lagi enak-enakan, Anda hajar habis-habisan dengan kerajaan Allah, dihajar balik Anda. Jadi gitu ya, setiap karakter Anda yang buruk itu dihajar dan digiring terus dalam suatu happy ending. Masalahnya, ada orang yang meresponi dengan benar, ada orang yang meresponi dengan ngawur. Dihajar. Jangan sebut nama saya Paul kalau kamu besok nggak jungkel. Jangan, saya dulu gitu, jangan sebut nama Paul kalau kamu besok nggak jungkel. Terus gimana akibatnya? Iya, dihajar terus di situ sampai saya berhenti ngomong itu. Sampai saya berhenti kepengin itu. Bahkan jangan cuma ngomong, kepengin aja enggak. Diajar sama Tuhan sampai bersih. Ya, bolak-balik. Wah, dulu saya bangga kalau musuh saya bukan jungkel. Jungkel, mati loh. Diajar diulangi lagi prosesnya sampai tuntas. Coba lihat Yusuf, prosesnya kan selalu sama kan? Pride himself kan? Selalu prosesnya diulang lagi, tambah ngeri. Dan tambah ngeri. Ditambah respon benar, tapi dia masih tambah lagi sampai habis, sampai karakter itu habis, sampai kita itu seperti Kristus. Itu benar-benar kalau Anda mau dipakai Tuhan itu ya dihajar itu sampai seperti Kristus. Apa artinya seperti Kristus? Kan sempurna seperti Kristus. Hendaklah kamu sempurna seperti Kristus, sempurna.
Artinya apa? Makin Anda karakternya diajarnya makin keras. Makin Anda mau dipakai sama Tuhan, ditempanya makin keras. Besi itu, besi yang berkualitas itu nempak. Besi menajamkan besi kan, manusia menajamkan sesamanya. Makin keras itu besi, makin berkualitas itu besi, nempanya makin lama. Jadi kalau Anda pun diproses dengan hebat, bersyukurlah. Berarti Anda adalah ciptaan yang luar biasa. Ya, jadi bersyukur. Dan responnya benar, jangan ngamuk, jangan nyakot lagi tempat, lagi mau dihajar lagi, tangkis, maigeri, kamikaze. Anda pakai ilmu kungfu segala macam, jangan. Berilah dirimu untuk dihajar sama Tuhan, ikhlaskan. Karena nanti Tuhan sempurna. Responnya itu harus benar. Saat kita dihajar, jangan dilawan, jangan sebut nama saya Paul. Kalau kamu besok enggak, tugas nanti di Alaska. Jangan begitu. Dihajar, difitnah, Yesus engkau baik. Jangan kamu sebut nama Paul kalau kamu besok subscriber nggak tinggal 10 biji doang. Misalnya kan. Jangan. Nah, tumpas, jangan. Jangan sebut nama saya. Kalau saya tumpas kamu. Jangan. Bilang Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ucap syukur sama Tuhan setiap kali dari proses. Nanti karaktermu itu dibersihkan. Caranya gitu ya. Itulah respon yang benar. Seperti Yusuf, dia tetap terus dia hajar saudaranya. Begitu dia udah punya ada backingan Potifar. Oke, kita serbu rumah kita hajar itu kakak-kakak saya. Padahal kan dia punya kekuasaan kan di rumahnya Potifar. Tidak ada satupun yang tidak diberikan kekuasaan kepadaku selain kamu. Dia bilang sama istrinya Potifar kan. Artinya semua itu ada di tangan dia. Dia bisa nggak kirim pasukan ke rumahnya? Hajar itu kakak-kakaknya. Bisa kan? Dendam kan? Tapi kan dia nggak lakukan. Sama. Bahkan ketika dia di dalam penjara pun 13 tahun di penjara. Gila itu, saya bisa edan itu 13 tahun di penjara, nggak salah itu. Wah, saya itu bisa jadi model yang di film-film Hollywood itu loh. Saya akan keluar, saya udah bayangin saya akan keluar. Ya, saya akan mulai hajar semua orang-orang mengkhianati saya dulu. Siapa? Dari kakak saya dulu. Misalnya kan. Wah, saya udah bikin rencana jahat di sini. Saya akan bunuh satu-satu, malam-malam saya gorok. Pokoknya begitu. Udah kayak film Hollywood pokoknya yang menimbulkan dendam, motivasi yang paling besar di muka bumi ini. Ya kan, film Hollywood. Tapi Yusuf nggak melakukan itu. Ya apa? Dia tetap melayani dengan sepenuh hati dan Tuhan menyertainya sehingga orang-orang mengasihinya. Responnya benar. Kalau responmu dengan marah dan kamu tidak hilangkan marah itu, tidak serahkan kepada Tuhan. Orang di penjara 13 tahun marah, nggak mungkin nggak marah. Bohong kalau dia nggak marah. Bohong kalau Yusuf nggak marah. Dia langsung ingat nggak? Kurang ngajar kakakku. Ingat dia lah, nggak mungkin enggak lah. Saya ngalamin kok. Saya tahu kok rasanya seperti apa kok. Nggak salah dijeblosin kok. Jangan bohong. Kita nggak jujur. Ayo kita jujur. Yusuf marah nggak marah. Tapi semua itu kan tidak ada asap kalau nggak ada api. Kan aslinya saya yang belagu juga. Makanya saya bisa masuk liang tutupan. Saya yang belagu, nantang-nantang. Semua itu karena kita sendiri. Percaya deh. Nggak ada tuh orang lain yang salah. Nggak ada, kita yang salah. Jangan salahin orang lain. Kita yang salah. Setelah kita sudah salah, jangan terus malah respon kita nggak benar lagi. Responnya yang benar. Ayo, responnya yang benar. Datang sama Tuhan. Yesus, engkau baik. Sungguh baik. Terima kasih, Yesus. Semua yang terjadi itu ada sebabnya bahwa Tuhan mau datangkan kebaikan. Tuhan mau datangkan kebaikan. Rancanganku, bukan rancanganmu. Dan semua jalan yang kita tempuh, begitu respon kita benar, makin kita mau memperbaiki respon kita dengan cepat, dengan benar, digiring makin cepat, dan kita makin gede. Pencobaannya makin besar. Salah dikit, hajari kudu sampai bersih, sempurna seperti Kristus. Sehingga kita menjadi bejana. Di tangannya bejana yang indah. Dan kita dipersiapkan untuk perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Ya. Apakah itu Anda? Pasti itu Anda, karena setiap kita yang suritan Tuhan diberi rancangan yang indah. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anda semuanya memulihkan hidupmu, memenangkan engkau dari semua masalahmu pada hari ini. Haleluya.